Baik, selamat berjumpa kembali dalam tutorial menggunakan Google Classroom untuk memaksimalkan PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat soal. Kita masuk ke dalam sebuah kelas, kemudian kita masuk ke tugas kelas. Nah, kemudian misalnya kita akan membuat soal ya dalam bentuk kuis, maka kita pilih dari menu buat, kita pilih tugas kuis. Misalnya ini kita beri judul ulangan ke-1 ya. Petunjuknya jawablah dengan benar. Nah, ini sudah terlihat blank quiz ya. Nah, nanti kita akan olah. Sebelumnya kita tentukan dulu ini penilaiannya, batas waktu dan sebagainya. Ini bisa ditentukan sendiri. Artinya batas waktu untuk mengerjakan itu misalnya sampai tanggal berapa, 24 misalnya. Berarti hanya sampai tanggal itu bisa dikerjakan. Kalau mau dikasih jamnya juga bisa, misalnya pukul 14.00. Nah, tapi ini pada dasarnya tetap bisa dikerjakan oleh anak-anak, hanya nanti dianggap terlambat. Kemudian topiknya saya letakkan di tugas. Nah, ini pada materi pembuatan daftar hadir sudah saya berikan. Sekarang kita akan coba ke pembahasan soalnya. Nah, pada bagian ini kita beri dulu nama filenya biar nanti nggak bingung ketika mencari di Google Drive-nya. Kita beri nama misalnya ulangan 1. Kemudian kita beri nama ulangan harian bahasa Inggris misalnya. Nah, kemudian pertama misalkan anak-anak diminta mengisi kelas seperti waktu itu, berarti ini input kelas. Boleh kita ketikkan sendiri atau boleh copy paste dari data Excel misalnya kalau udah ada. 7A, 7B, 7C misalnya. Saya berikan contoh 3 ya. Ini jangan pilihan ganda, kita sebaiknya ini. Boleh pilihan ganda tapi yang sering saya gunakan adalah drop down. Nah, sehingga nanti tampilan ke kanan seperti itu. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, maka berada di bawahnya sini. Yang kedua kita minta input nama. Input nama. Ya, saya buka Excel aja ya, sudah ada data anak-anak. Tinggal saya copy, Ctrl C, atau klik kanan kemudian copy. Terus saya masuk ke sini, kita pilih drop down, Ctrl V di sini. Nah, dengan begini kan anak-anak tidak bisa mengetik sembarangan. Mau nggak mau ini lupa tadi belum diklik, wajib diisi. Kita klik pada bagian nama siswa, kita juga isi, wajib diisi. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan lagi ya, setelah nama, kalau perlu nomor absen ya tinggal tambahkan input nama nomor absen. Nah, kemudian sama untuk jenis pertanyaannya kita pilih drop down, nomor absennya juga bisa di copy dari Excel aja. Di sini sudah ada nomornya sampai 30, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke kelas, Ctrl V di sini. Nah, kita juga wajib isi. Kita coba cek dulu ya, tampilannya seperti ini. Di sisi anak ya, tadi saya ulang, tadi diklik gambar pratinjau. Nah, kalau yang ini wajib diisi, sehingga kalau misalnya mau kirim, kalau ada yang belum diisi, nggak mau. Jadi mau diisi, mau tidak mau harus ngisi. Misalnya ini, kemudian input nomornya seperti ini. Ya, baru nanti kirim. Tapi kita belum mau kirim ya, ini cukup di close aja dulu. Kemudian sekarang kita akan menambahkan soalnya misalnya. Oke, soalnya saya tambahkan lagi pertanyaan pertama misalnya
sebutkan dari data di bawah ini yang termasuk alat input ya. Nah, ini pilihannya pilihan ganda, misalnya keyboard, mouse, jangan dua jawaban ya, ini keyboard, CPU, monitor, printer. Ini juga wajib dijawab satu ya. Saya beri contoh, coba kita lihat previewnya lagi nih. Nah, ini sudah ada soalnya. Oke. Nah, sekarang yang terpenting yang ingin saya jelaskan pada bagian ini adalah bagaimana mengatur supaya soal ini hanya bisa dikerjakan satu kali ya, dan tidak bisa dikerjakan lagi nanti ketika anak sudah pernah screenshot. Kalau sudah pernah mengerjakan tidak bisa lagi mengerjakan lagi dan tidak mengetahui jawaban atau kuncinya ya. Jadi kita belum memberikan kunci jawabannya di sini, tambahkan kunci, skornya misalnya 10. Kemudian jawaban yang benar misalnya keyboard. Kita klik selesai. Nah, di sini sudah ada poin ya. Kalau belum ada poinnya berarti pasti belum ada key-nya. Nah, ini kuncinya dilambangkan seperti ini. Nah, sekarang kita ke masuk pengaturan. Ini diklik yang gambar gear. Nah, ini yang terpenting. Pengaturannya ada 3 ya. Umum, presentasi, dan kuis. Nah, satu, kita di sini nggak usah minta email anak-anak. Kita centang nih, batasi ke 1 tanggapan. Berarti satu anak hanya akan 1 kali menjawab. Nanti ketika masuk lagi udah nggak bisa. Ya, kemudian contoh ini, edit setelah mengirim, ini jangan dicentang karena nanti bisa melihat ringkasannya juga. Ini dikosongkan aja. Kemudian bagian kedua ini tidak usah acak pertanyaan. Kemudian misalnya ini konfirmasi ya, terima kasih telah mengerjakan soal ulangan harian. Nah, pada bagian kuis nih, ini pastikan tetap kuis. Kemudian ini rilis nilai, nggak usah segera tapi nanti. Terus pertanyaan tak terjawab nih dihilangkan. Scroll ke bawahnya ya, jangan sampai tertutup begini dikira 2, tapi bawahnya ada lagi nilai poin. Nah, kalau ini hilang 3-3-nya nanti anak tidak bisa melihat hasil. Ya, kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Ya, kemudian kalau pertanyaannya kalau ini yang mau diacak gimana? Pilihnya bukan yang di pengaturan sini, tapi di sini. Kemudian acak urutan opsi. Udah. Nanti ketika satu anak dengan yang lain membuka soalnya, tampilannya akan beda-beda. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya kalau misalnya saya akan mengerjakan nih, saya menggunakan tadi pengaturannya ada sedikit berubah. Kembali kita cek ya. Kita nggak usah kumpulin email. Simpan. Ya, tadi kepilih. Saya reload. Nah, saya input kelas nih 7A misalnya. Kemudian pilih nomor absen 1. Oke, misalnya saya jawab ini. Kirim. Udah. Nah, sekarang kalau ada anak yang mau mengerjakan lagi misalnya ya, ini sudah ada respon tadi 1 orang, anak nomor absen 1. Preview lagi. Nah, sudah selesai. Nggak bisa lagi mengerjakan karena tadi sudah menanggapi. Nah, kita lihat responnya betul nggak anak tersebut tadi. Kita klik yang individual aja dulu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini anaknya yang menjawab. Nah, jawabannya benar. Nah, untuk selanjutnya sih bisa di-download di Excel seperti ketika kita kemarin belajar mendownload absen. Kita klik buat. Nah, ini hasilnya. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk pengaturan ujian sehingga tidak bisa
diulang 2 kali untuk anaknya yang sudah mengerjakan ini. Begitu. Terima kasih.